Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa bersama channel Elziswaf IAIN Ponorogo dalam rangka podcast bulan Ramadan 1444 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang-bincang mengenai ngabuburit berkah. Nah, ini adalah kegiatan yang sering kali dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan juga para anak-anak muda gitu yang seneng ngabuburit gitu ya. Ngabuburit itu apa sih? Nanti saya akan tanyakan kepada pakarnya anak muda ini ya. Bersama Gus Busro. Nah, beliau adalah pimpinan pondok pesantren mahasiswa Sunan Kalijaga Puyut Jenangan. Nggih Gus nggih. Ya. Nah, Puyut Jenangan Ponorogo. Jadi beliau ini santrinya banyak mahasiswa dan mahasiswi tentunya. Nah, begitu. Nah, gimana Gus? Ini hari-hari ini aktivitasnya apa? Sehat? Alhamdulillah sehat meskipun agak lemes. Agak lemes berarti ya puasa berarti Puasa, gitu ya. okay. Puasa. Nah, Jadi ya puasa ini ya saya biasanya pagi itu memaksa diri untuk tidur gitu. memaksa diri untuk tidur. Karena kalau melek itu masalah itu. Kenapa? Kalau ke melek itu potensi masalahnya lebih besar. Oh gitu ya. Kayaknya kok ini seperti Gus Baha yang Iya. yang apa tidur itu bisa menjadi pahala gitu Gus ya. Daripada maksiat gitu ya. Iya. Masalah itu ya bahasa halusnya. Masalah. Memang puasa itu memang ya kalau saya kan masuk orang awam gitu. Jadi kan puasanya masih begitu-begitu. Masih berusaha meninggalkan. Kayaknya merendah ini ya. Kayaknya merendah ini. Iya, masih apa ya? Masih menunggu hanya sekedar ya masih menahan lapar dan haus saja sementara. Belum bisa apa ini? Meningkatkan apa ini, kualitas. Wah, ini Sementara ini ciri orang-orang yang sangat tawadhu ini ya. Ya, padahal beliau ini adalah pimpinan pondok pesantren ini ya, pesantren mahasiswa ya, dengan tampilan yang sangat sederhana dan cool gitu ya. Terus gini Gus, ini kita mau ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang terkait dengan ngabuburit berkah. Nah, ya. sebenarnya pengalamannya panjenengan itu mendampingi teman-teman mahasiswa kalau puasa mesti ada yang ngabuburit gitu. Tapi sebelumnya apa sih ngabuburit itu menurut jenengan gimana sih? Dulu saya bertanya-tanya, ngabuburit itu apa itu? Ternyata setelah saya pelajari gitu, ternyata itu dari bahasa Sunda. Oh gitu. Iya. Kok tahu jenengan dari bahasa Sunda? Saya itu terpaksa gara-gara ada podcast hari ini. Belajar berarti. Yang saya baca itu ternyata dari bahasa Sunda, dari kata burit. Burit itu nyore gitu, nyore. Ya nyore itu setelah asar sampai maghrib. Jadi kalau bahasa Sunda itu kan biasanya diulang suku kata depannya. Burit jadi buburit. Oh jadi gitu ya. Ngabuburit gitu. Jadi apa? Ngabuburit itu menjadi istilah yang Apanya nyore gitu Gus kalau bahasa Apanya? kita? Nyenyore. ya nyenyore. Anu ya wis ngono lah. Jalan apa? Ya pokoknya nyenyore lah sambil menunggu antara asar sampai maghrib itu ya nyenyore bahasanya. Kalau dibuat, tapi kalau nyenyore kan kurang keren Pak. Ngabuburit gitu ya. Iya. Oh, Saya itu nggak dari tahu istilah itu kemudian viral gitu loh. Viralnya bahasa ngabuburit. Sunda ya. Terus Iya. diisi apa itu ngabuburit itu Gus? Jadi fenomenanya itu ya gimana ya? Kalau sebenarnya yang apa? Ideal itu nanti aja kita yang ideal. Tapi fenomena dulu kita bahas cuman yang sering kita lihat di sekeliling kita itu ngabuburit itu kan senang-senangnya pada keluar rumah. Terus keluar rumah Keluar gitu rumah ya. terus beli-beli apa gitu. Ada yang ngabuburit itu senangnya sama teman-temannya. Oh gitu ya. Ada teman-teman ngumpul mau persiapan buka bersama gitu biasa. Oh gitu ya. Tapi Kalau ngabuburit itu lebih ke anak-anak muda atau ya orang tua juga ikut-ikutan itu Gus? Ya sebenarnya istilah itu untuk siapa saja sebenarnya. Cuman yang biasa make memang anak-anak
anak-anak muda. Iya. Nanti kalau orang tua kan nggak ada Ngabuburit ya kan kesannya kok aneh begitu ya. Iya, jadi ya pokoknya ngabuburit itu sebenarnya ya istilahnya nyore tadi, tapi ya lebih digunakan untuk anak-anak muda lah Pak Faruk. Jadi ya apa namanya? Ya istilah kerennya gitu. Jadi kalau yang lain itu sering nggak pakai itu. Gitu. Dan istilah ngabuburit ini kan sebenarnya cenderung ke arah Ramadan gitu ya. Iya, cuman ya karena populernya kemudian digunakan untuk mengistilahkan menunggu waktu-waktu buka gitu, misalnya begitu. Kalau menurut jenengan ini Gus, Ya. sebenarnya ngabuburit itu banyak nilai plusnya atau minusnya, atau tergantung begitu Gus? Iya, sebenarnya ya masing-masing gitu. Tetapi kalau kita melihat hari ini gitu, itu pernah saya buat story karena saya beberapa kali melihat ya agak Story apa Gus ini maksudnya? story WA. Wah, berarti suka update story juga ini ternyata. Iya, jadi gini. Jadi saya sampai kadang ya bagaimana ya? Kadang anak-anak itu niatnya pagi puasa gitu. Tapi yang mengabuburit itu ngajak siapa gitu dibonceng. Oh gitu. Nah, ini masalah ini. Maksudnya pacaran gitu loh Gus. Yes. Pokoknya membonceng yang bukan ininya gitu, yang bukan mahramnya gitu. Jadi terkadang seperti itu yang terjadi di sekeliling kita gitu. Apalagi nanti belum lagi kalau pas apa namanya menjelang buka puasa bersama, biasanya kan ngumpul kayak reuni gitu. Kayak reuni ngumpul terus habis itu ya tanpa disadari itu ada perbincangan yang mengarah ke ghibah. Ghibah, oh ya ada ghibahnya juga gitu. Iya, makanya melek itu masalah tadi masuk gitu. Oh iya, ketika melek maka lebih baik tidur gitu ya. Ketika melek itu masalah. Iya masalah, makanya melek itu rawan masalah. Jadi ketika melek rawan masalah ya ini susah ini ya, pemirsa ini ya. Ya tapi ini kan dari satu sisi. Jadi tetapi nanti kita juga akan menyampaikan di sisi yang lain, artinya tidak hanya kemudian kita melihat sesuatu yang negatif saja dari dari istilah ngabuburit ini. Ini tadi yang kita bahas di awal adalah fenomena yang kemudian kita rasa agak menyimpang gitu Pak Faruk dari tujuan dari puasa itu sendiri. Karena dari tujuan puasa itu termasuk yang membatalkan pahala puasa, meskipun itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Itu adalah merusak gitu ya. Iya, merusak pahala puasa. Jadi termasuk di dalamnya ada ghibah itu yang nomor satu. Ya, nomor satu ya itu ya. Ya ini masalah soalnya. Jadi ghibah ini dan perlu kita gonceng bukan mahramnya tadi ya. Iya. Itu kan sebenarnya juga di luar puasa juga enggak bagus. Iya. Kemudian ada yang membatalkan pahala puasa itu termasuk, kalau namimah itu kan mungkin enggak ya, adu-adu itu, adu domba. Kalau mungkin ini yang berpotensi lagi melihat dengan syahwat biasanya. Oh gitu. Jadi kalau keluar ngabuburit, terus kadang yang ngelihat. Oh gitu ya, ngelihat yang bercampur syahwat itu. Iya. Terus kayaknya kok bener nggak usah melek tadi ya Gus ya. Itu thariqah yang selamat itu. Thariqah An-Najiyah. Thariqah yang selamat. Saking banyaknya masalah ini ketika kita melaksanakan. Tapi ya hari ini alhamdulillah lah, maksudnya termasuk di beberapa masjid itu sudah banyak yang menyelenggarakan acara buka bersama. Tetapi sebelumnya itu kan termasuk di kampus kita, alhamdulillah di kampus kita, di kampus 1 itu juga dihandle oleh teman-teman UGI, dipasrahkan itu setiap sebelum berbuka itu dari jam 5, itu kan diisi semacam kuliah, tausiah, tausiah pendek gitu. Terus kemarin saya arahkan untuk mengkaji satu kitab tertentu gitu. Mengaji kitab. Kemarin saya arahkan sebenarnya ngaji berarti hadis. Definisi ngabuburit berkah tadi bagaimana kita arahkan ke hal yang positif. Baik, iya. gitu ya.
Tapi kalau disuruh tadarus jam-jam segitu kayaknya sudah enggak. Udah kelenger ya Gus ya. Iya. Udah lapar ya. Kadang mendengarkan tausiah itu sudah sambil ngantuk-ngantuk Nah, gitu. Karena ya belum makan gitu Gus ya. Iya, tapi kadang gitu ya. Lucunya aneh asiknya itu ngelihat mereka itu kalau menjelang buka terus suruh mendengarkan kultum itu. Itu kan ya entah itu mendengarkannya terpaksa atau tidak saya nggak ngerti. Yang penting kan mereka itu kadang tujuannya juga nyari buka tadi. Oh gitu ya. Terlepas itu ikhlas apa enggak ya nyari buka tadi ya. Oke. Yang tapi penting kan itu lebih baik Gus. Lebih baik, makanya lebih baik. Makanya kemarin juga di beberapa masjid itu kayak saya juga ngisi di masjid kecamatan KUA, di masjid KUA Jenangan. Itu juga apa namanya? Kita isi ngaji fikih sebelum buka puasa. Dan itu pesertanya juga lumayan. Oh gitu, ada ketertarikan gitu ya Gus ya? Ya nggak tahu ya, ketertarikan luar biasa. Jadi kayaknya itu perlu dibudayakan itu Gus. Iya, satu hari itu bisa 150 sampai 200 pesertanya karena tematik fikih apa gitu, kitab apa gitu. Iya. Kayaknya itu kan budaya pesantren loh, biasanya ngaji kilat. Iya, ini kayaknya itu perlu diduplikasi ke masjid-masjid itu Gus. Iya, saya kira ini menjadi model ya kemarin masih kita coba. Artinya ya beberapa kemarin ketika ngaji itu kok bahas toharoh sih, kok nggak langsung bahas apa gitu. Ya toharoh dulu gitu. Maksudnya jamaah itu kadang pengennya langsung ini apa gitu. Padahal tapi pesertanya banyak ya Gus ya. Lumayan banyak, ya. Nah, banyak lumayan. Ya alhamdulillah kan termasuk di kampus kita juga membudayakan seperti itu kan juga. Ya alhamdulillah. Iya, jadi ya kegiatan yang seperti ini saya kira menjadi bisa mengalihkan Pak Faruk, bisa mengalihkan dari mungkin kegiatan-kegiatan yang lain gitu daripada untuk yang mengisi ngabuburit, nyanyure, itu ya agar lebih berkah, bermanfaat, dan juga termasuk bisa ketemu teman-teman ya di situ ya Gus ya, di momen itu gitu. Jadi tadi saya juga membaca beberapa referensi itu, termasuk ya kalau tadarus itu tadi saya bilang mungkin agak keberatan. Tapi kalau yang paling mudah itu, yang paling mudah tadi itikaf. Oh itikaf di masjid. Jadi kalau nggak mau keganggu, ya tadi ujung-ujungnya tidur ya saya. Lah ya, itikaf di masjid ujung-ujungnya tidur gitu ya. Ya, tapi ini menarik ini. Jadi bagaimana merubah dari yang biasanya keluyuran begitu ya, itu bagaimana kita geser ke arah masjid untuk belajar hal-hal yang tentunya positif. Tapi gini Gus, kadang anak muda itu kan ditarik ke masjid atau ke itu kan agak susah. Terus kalau kiat-kiatnya gimana itu? Ya, kemarin itu kita membuat membuat kajian itu yang biasanya kalau nanti memang sasarannya termasuk anak muda ya kita sesuaikan. Kita sesuaikan kajian-kajian yang menarik bagi mereka, artinya ya tidak terlalu Pak Faruk, tidak terlalu kaku lah, ngaji-ngaji santai gitu ya. Ya mereka dibilangin tapi ya agak sambil guyon-guyon. Iya, kayaknya itu yang efektif itu. Iya, soalnya ya mau nggak mau kita kan kalau menghadapi usia-usia muda itu nggak bisa langsung nggak boleh ini nggak bisa. Kayaknya ya seperti itu, yang penting orang maksiat. Iya, gitu ya. Iya, makanya saya tuh sering kalau sama anak-anak muda itu pesan gini ya boleh nakal itu saya kira menjadi keharusan, tetapi nakalnya itu yang tidak melanggar syariat. Nah gitu. Maksudnya itu kan kalau cuman knalpotnya diblong kayak itu kan biasa saja. Tapi kan maksudnya kalau sampai nakal itu jangan sampai melanggar syariat itu. Jadi kalau pakai baju yang keren. Ya sudah nggak apa-apa, pembawaannya anak-anak muda kan begitu. Tapi maksudnya kita itu mengarahkan supaya mereka itu ya kalau pengen pengen seperti anak muda itu ya sudah sewajarnya, tapi yang maksudnya tidak perlu sampai melanggar syariat gitu ya. Sampai itu sering kali begitu pesannya ke anak-anak muda. Iya, nggak apa-apa kelihatan nakal itu, tapi sejatinya ya tidak nakal sebenarnya. Biasa nakal syariah. Iya. Iya maksudnya begitu.
Ada konsep nakal syariah yang tidak bermaksiat kan Iya, begitu. makanya Iya Mas. Teori baru itu. alhamdulillah. Ya maksudnya yang mereka merasa terakomodir kenakalannya, tetapi itu jangan tidak sampai melanggar syariat itu kan. Nah ini harus punya pengalaman banyak ini seperti jenengan itu yang membina para mahasiswa dengan berbagai lika-likunya, latar belakangnya ya. Iya. Nah itu perlu perlu banyak sekali pengalaman untuk bisa seperti itu. Dan saya kira salah satu menjadi atau mendirikan pondok pesantren mahasiswa itu juga menjadi solusi itu bagaimana bisa mengarahkan para teman-teman remaja, anak muda, mahasiswa itu untuk ke arah yang lebih positif begitu. Termasuk juga bikin konten-konten yang menjelang buka itu juga kita usahakan ya yang yang mendidik lah gitu, yang mengarahkan, jadi yang bisa mengarahkan teman-teman itu ke hal-hal yang positif. Kadang story apa itu kadang Pak Faruk, kita butuh produksi banyak konten positif gitu Pak Faruk, terkait ya untuk menjelang buka dan seterusnya seperti itu. Nggih. Terima kasih. Saya kira perbincangan kita cukup menarik hari ini dengan Ustadz Busro ya, Gus Busro ya, ngabuburit berkah. Jadi walaupun kisahnya kita tadi santai-santai ya pemirsa, tetapi ada poin penting yang bisa kita petik, bagaimana ngabuburit itu tetap bisa menjadi budaya yang bernilai positif dengan cara mengarahkan atau memberikan isi dari ngabuburit itu menjadi lebih dekat ke arah keagamaan ya, tanpa mengurangi rasa kebahagiaan yang dimiliki oleh para teman-teman remaja ini. Dan terima kasih telah hadir di podcast dari LZISWAF ini, Gus. Ya, siap. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan sambung lagi ya. Dan tentunya tidak selesai di sini pembicaraan kita ya, tetapi insya Allah hal ini akan memberikan kebaikan kita bersama. Dan tunggu podcast-podcast kami selanjutnya di Ramadan 1444 Hijriah ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.